Halo sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat kembali menjumpai Anda melalui TV 10 dalam program Bincang Psikologi. Nah, di kesempatan kali ini Carla Ratna seperti biasa bersama psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali kita menyambangi Pak Setio di Padepokan Patrap Surakarta. Ini kalau di sini sudah identik dengan suara-suara binatang peliharaannya Pak Setio. Ada apa saja sih Pak di sini? Burung. Burung. Ikan. Ada ikan. Kalkun nggak ada ini. Oh, kalkun masih ya. Pokoknya humi banget ya Pak di sini itu. Baik, sahabat TV 10 jangan lupa apabila Anda memiliki permasalahan atau mungkin pengen curhat dengan Pak Setio atau tepatnya pengen curhat dengan psikolog. Nah, kita buka kesempatan ya Pak melalui WhatsApp, nomornya di nomor yang tertera di layar di bawah ini. Nggak kelihatan ya Pak? Nanti kelihatannya. Silahkan kirimkan WhatsApp Anda apabila ada permasalahan yang ingin dikonsultasikan dengan psikolog. Nanti kita bahas di episode yang akan datang. Kalau di episode kali ini Pak, kita akan bahas nih satu tema yang lagi dibikin status banyak orang nih ya. Ada tuh yang nulis status tuh kayaknya tuh inner child-nya terluka. Nah, saya tuh beberapa hari itu mengamati kok banyak yang bilang tentang inner child terus nih sebenarnya inner child apa? Besok tak tanyain deh sama Pak Setio gitu. Katanya ya Pak ya, inner child yang lagi populer, psikologi yang sering menjadi perbincangan di masyarakat. Di mana seorang individu itu katanya terbentuk dari buah inner child pada dirinya. Wes. Ini sahabat TV 10 juga harus tahu nih inner child itu sebenarnya apa sampai dampaknya kok ke dewasa. Kadang itu ada yang nulis story, oh ternyata selama ini aku tiba-tiba tuh nangis sendiri, tiba-tiba merasa kayak apa ya, kayak mellow atau merasa galau itu adalah buah dari inner childku. Ada yang nulis story seperti itu loh Pak. Nah makanya kita kupas tuntas deh tentang inner child ini. Kalau dari sudut pandang psikologi atau dari ilmu psikologi, apa sih Pak inner child itu? Iya, inner itu sesuatu yang ada di dalam ya, inner. Kemudian child itu berarti masa kecil atau masa kanak-kanak atau masa awal. Sebenarnya kalau di psikologi itu memang 5 tahun pertama itu sangat menentukan, akan mempengaruhi ketika dia dewasa. Kemudian juga pengalaman-pengalaman masa lalu, saya kira kalau pengalaman masa lalu itu lebih dari 5 tahun juga ya. Misalnya dia ketika sekolah dasar, ketika SMP, kemudian SMA, kemudian dia ketika dewasa. Nah, perjalanan dia dari mulai kanak-kanak sampai ke remaja sampai dewasa itu kan banyak lika-likunya itu ya. Banyak namanya kehidupan, semuanya pun akan mengalami, ada yang senang, ada yang sedih, ada yang kehilangan, ada yang mendapatkan. Jadi ada pengalaman bahagia, ada pengalaman menyedihkan. Nah, itu yang dimaksud dengan inner child. Jadi pengalaman-pengalaman emosional yang bernuansa emosional ya, sedih, bahagia di masa lalu. Berarti kan itu pengalamannya memiliki kesan. Kalau tertinggal gitu ya, dan tertinggal. Ya, kalau sebenarnya semuanya tertinggal, cuma itu terkesan nggak dia? Oh, iya. Jadi tertinggal dan terkesan berarti. Iya, tertinggal dan terkesan sehingga itu sisi-sisi emosionalnya kuat. Nah, sisi emosionalnya kuat itulah yang mempengaruhi kehidupan dia saat ini. Jadi sebenarnya ini terkait dengan memori ya, memori jangka panjang, memori masa lalu, memori alam bawah sadar gitu. Nah, memang kalau masa lalu ini memang belum selesai, itu pasti akan mengganggu saat ini. Jadi sebenarnya yang kalau ada tadi disampaikan inner child itu gimana tadi? Ada yang gini, tiba-tiba menjadi pemarah, terus tiba-tiba nangis, tiba-tiba kalau kayak takut kehilangan banget gitu. Oh ternyata ini adalah inner childku ya gitu. Jadi
saya tuh kemarin berpikirnya inner child tuh kayak anak batin yang mungkin dia mengalami seperti itu, perasaan yang kehilangan atau apa itu di masa kecilnya, tapi masih sampai ke bawah sampai dewasa gitu, dan efeknya tuh ke perilakunya yang sekarang gitu ya Pak ya. Iya. Intinya begitu ya. Jadi seperti tadi tiba-tiba marah, jadi ya. Berarti ada masa lalu itu yang dia itu masih menyimpan satu rasa tidak terima, rasa apa namanya, rasa marah, rasa jengkel. Belum selesai itu. Belum selesai, dia masih belum bisa menerima. Nah sehingga itu kayak semacam apa, menyimpan. Jadi nanti kalau ada pemicunya begitu dia akan keluar. Atau dia bayangkan gitu aja dia akan keluar rasa jengkelnya, rasa marahnya, sehingga kadang-kadang karena itu terjadi di alam bawah sadar, kadang-kadang tidak tahu sebabnya apa tiba-tiba marah, pengennya marah. Aku ini kenapa ya marah ya? Nah itu berarti ada satu inner child dia di masa lalu itu yang secara dia tidak sadari keluar gitu saat ini. Ya, sama dengan tadi apa, marah, kemudian sedih tiba-tiba, terus ya semacam mood swing lah, apa, tiba-tiba marah, tiba-tiba bahagia, tiba-tiba nanti nangis sendiri, tiba-tiba bad mood dan lain sebagainya. Nah itu karena inner child yang masa lalu yang kepancing sehingga muncul hal yang seperti itu. Ya. Kalau itu hanya terjadi ya, tidak sering dan intensitasnya tidak dalam, saya kira nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau itu menjadi satu hal yang mengganggu, kadang-kadang kan karena intensitasnya tinggi jadi mengganggu kan. Kadang pemicunya apa gitu terus nggak tahu, kadang nggak tahu. Nah kalau itu intensitasnya kuat, kasihan juga karena dia tidak bisa mengendalikan, dia tidak bisa mengendalikan emosionalnya sendiri. Tapi dia sadar ini satu kenapa gitu. Itu beda jauh ya Pak dengan jiwa kekanak-kanakan yang tertinggal meskipun kita sudah dewasa, atau gimana? Beda konsep ya itu ya. Kalau jiwa kanak-kanak itu gini. Jadi ketika orang itu mengalami problem saat ini, jadi dia misalnya ketika remaja ini dia stres, atau saat ini saat remaja atau sekarang ini dia remaja misalnya, dia mengalami problem di sekolah macam-macam, kemudian dia kayak kembali ke anak-anak gitu. Itu yang jiwa kekanak-kanak. Nah, jiwa kanak-kanaknya keluar gitu loh, karena dia nyaman ketika dia menjadi kanak-kanak gitu. Ya itu jiwa kekanak-kanakan. Jiwa kekanak-kanakan itu muncul ketika orang itu mengalami problem saat ini. Jadi seperti jadi lebih manja, seperti jadi lebih, pokoknya kembali ke kanak-kanak lah. Itu namanya kalau di psikologi namanya regresi. Artinya dia kembali ke masa lalu. Oke. Jadi kita otomatis berarti harus mengenali inner child itu tadi ya Pak ya? Itu sangat penting agar luapan-luapan atau letupan-letupan emosional yang dialami sekarang itu tahu sebabnya gitu loh. Ini kenapa saya begini? Oh ternyata saya begini. Dan yang kedua, setelah tahu, menyadari juga dia harus bisa mengatasi kondisi-kondisi itu, kondisi-kondisi inner child-nya itu, sehingga dia tidak terganggu gitu. Kalaupun muncul itu hanya sebatas ingatan saja. Cuma ingatan aja, tidak hanya memori, tidak sampai emosinya itu bergejolak. Karena kalau emosi bergejolak itu nanti akan mengganggu dia, jadi bad mood, jadi sedih, jadi marah, sehingga tiba-tiba nangis, tiba-tiba berteriak, sehingga pikirannya menjadi cemas, pikirannya menjadi negatif, sehingga tambah membuat emosi jadi nggak karu-karuan, jadi nggak bisa berpikir, nggak bisa macam-macam. Nah makanya harus dikenali dulu memang inner child itu. Yang kedua harus diatasi gitu.
harus diatasi. Memang gimana ngatasi inner child ya, itu memang perlu bantuan orang lain kalau itu Kalau untuk inner child menggali harus, ya. Yang penting kita harus mengenali dulu bahwa oh ini tuh inner child, maksudnya dampak dari memori yang dialami di masa dia kecil gitu ya. Iya. Pak, ya? Harus dikenali Dan gitu. itu mengenalinya tidak bisa diri sendiri atau memang harus butuh bantuan dari mengenalinya sendiri? Ya resikonya kalau diri sendiri itu dia terbawa ke suasana gejolak emosinya itu loh, tidak ada yang mengendalikan nanti. Oh iya. Nah itu. Nah, benar-benar sih. Jadi nanti bahaya di situ. Kalau misalnya dia sendiri ya harus siap gitu, jangan sampai terpancing oleh gejolak emosi yang muncul, tapi akan sulit gitu. Tetap butuh bantuan ya. Sebaiknya dengan orang butuh lain. bantuan. Nah, jadi kalau misalnya memang merasa kok apa ya, sering tahu-tahu moodnya kok naik turun, siapa tahu ini adalah efek dari inner child. Nah, ini juga butuh pertolongan gitu ya, harus dibantu mengenali oleh psikolog. Nanti bagaimana cara mengatasinya kita juga akan bahas, makanya jangan kemana-mana, sahabat TV 10 tetap bersama kami di Bincang Psikologi. Kami segera kembali setelah jeda. Baik sahabat TV 10, Bincang Psikologi masih untuk Anda bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Setio bahwa inner child itu adalah hasil dari pengalaman masa kecil ya Pak ya, yang ternyata bisa membentuk kepribadian seseorang saat ini. Ya, baik itu positif ataupun negatif ya. Kadang-kadang memiliki inner child yang terluka, ya itu kan yang banyak status tuh inner childku terluka. Ini apa sih gitu kan? Kita kan ya tahu ya Pak ya. Browsing-browsing mungkin kita dapat jawabannya. Cuman kan beda kalau mungkin yang bicara itu adalah psikolog karena pasti ada ilmunya, ada dasarnya gitu. Jadi kita nggak termakan hoax tentang informasi yang salah gitu ya. Jadi menyebabkan rasa sakit yang terpendam Pak katanya, yang akhirnya itu bisa mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang di saat dia dewasa. Nah, kalau tadi dikatakan bisa jadi itu penyebabnya adalah mungkin kehilangan saat masa kecil, bisa juga atau mungkin memori-memori buruk di masa kecilnya yang berbekas sampai sekarang. Lalu apakah kita bisa berdamai atau kalau enggak bagaimana sih kita bisa mengatasi inner child itu? Karena kalau muncul pengalaman dari masa yang dulu sampai mempengaruhi perilaku yang sekarang saat dewasa itu kan ya nggak enak banget ya Pak, baik untuk kita sendiri atau mungkin untuk orang lain. Lah tahu-tahu tiba-tiba marah, tahu-tahu tiba-tiba nangis kan orang sekitar kan juga bingung. Nah itu bagaimana Pak untuk mengatasinya atau setidaknya bisa berdamai nggak sih Pak dengan inner child itu? Inner child itu kan berupa pengalaman ya. Jadi dan itu mengganggu pada saat ini. Nah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi itu adalah mengidentifikasi. Sebenarnya inner child saya ini karena apa gitu. Jadi pengalaman yang mana, di situasi yang seperti apa, pada keadaan apa. Dia harus nge-track nge-track memorinya gitu loh. Aku kambuhnya tuh maksudnya aku emosinya atau aku nangisnya tuh kalau ingat ini gitu misalnya. Itu bisa untuk mengidentifikasi. Nah, itu diidentifikasi gitu. Pada saat emosi gejolak tuh saya ingat ini gitu. Nah, itu bisa dicatat ya. Oh, dicatat. Dicatat. Karena bisa jadi lupa kan? Nah, karena harus diidentifikasi. Nah, proses mengidentifikasi ini bisa dilakukan sendiri. Kalau identifikasi sendiri ya Pak. Tapi untuk diagnosa tetap harus ahlinya. Nanti untuk intervensinya atau untuk terapinya itu ahlinya dengan bantuan. Ya. Nah, diidentifikasi. Ini sebaiknya secara detail ya. Jadi hal-hal apa? Jadi cara mengidentifikasi itu yaitu tadi emosi yang keluar itu pada saat ingat apa gitu. Diidentifikasi, dibuat cerita enggak apa-apa.
Dibuat narasi gitu. Narasi gitu, nggak apa-apa. Itu buku harian tuh ya. Inner child saya pada saat ini gitu tulisnya. Nah, kemudian setelah diidentifikasi, baru kemudian didiskusikan dengan psikolog. Ini gangguan saya ini, inner child saya seperti ini. Nah, kalau sudah begitu, biasanya dilakukanlah sebuah intervensi ya. Itu intervensi untuk lebih memperjelas identifikasi yang sudah dibuat tadi. Nah, misalnya si klien ini diajak untuk membayangkan atau memvisualisasikan. Oke ya, ini kita bahas yang identifikasi pertama dulu, penyebab pertama dulu. Ini saat kamu kecil, saat kamu berada di situasi seperti ini dulu ya. Oke, ini duduk rileks, santai. Ya, biasanya dia diminta untuk relaksasi dulu agar rileks. Setelah rileks, oke ya. Kamu akan saya ajak ke masa lalumu. Terkoneksi dengan masa anak-anaknya dulu gitu ya? Iya, karena nanti di situ psikolog itu akan membantu kliennya itu untuk berkomunikasi atau berinteraksi atau lebih memahami lagi gitu. Untuk menyelesaikan masalah lah intinya, kan tadi termasuk unfinished business lah bahasanya, urusan yang belum selesai di masa lalu gitu ya. Nah, ini psikolog membantu untuk mendamaikan lah, untuk menyelesaikan masa lalu itu. Berarti diajak untuk kembali ke masa itu. Iya, nah ini pentingnya. Kalau dia melakukan sendiri, dia bisa histeris karena tidak ada kontrolnya. Takutnya pas masa itu mungkin kehilangan, karena mungkin kehilangan orang tua atau apa gitu ya Pak ya. Efeknya tuh sampai sekarang, kalau mungkin ada yang dengar ambulan atau ada berita orang meninggal gitu kan, efeknya bisa, takutnya begitu. Nah, kan nanti psikolog itu akan ngajak dia bukan sebagai pelaku masa lalu gitu loh. Dia sebagai pengamat atau penonton atau pengamat masa lalunya gitu. Jadi nanti psikolog akan mengajak dia untuk memisahkan diri, jangan sampai dia masuk ke masa lalunya, tapi cuma ngamati aja. Ayo kita kembali ke masa lalumu, nonton masa lalumu. Oh, wisata masa lalu. Wisata masa lalu. Kamu akan tetap menjadi dirimu sendiri yang saat ini. Berarti tetap jadi dirinya saat ini yang sudah dewasa, tapi diajak untuk kembali ke masa untuk lalu. Untuk melihat. Nah, apa yang kamu lihat? Apa yang membuat kamu itu belum terima? Apa yang membuat kamu tuh marah? Waktu itu, jadi ketika dalam kondisi kan dia diajak ke masa lalu tuh. Apa yang membuatmu marah? Itu loh, waktu kecil tuh saya itu marah itu gini. Coba tonton lagi apa yang membuat kamu tuh marah di masa lalumu gitu. Jadi dia menceritakan masa lalu inner child dia gitu. Paham maksudnya? Iya. Nah, di situ nanti si pengamat ini setelah mengkorek ya, dia marah tuh karena apa? Dia menceritakan marahnya di masa lalu, atau jengkelnya, atau rasa kehilangannya di masa lalu. Oke, sekarang gini, itu inner childmu itu adalah dirimu sendiri, tapi itu di masa lalu yang bukan kamu lagi. Sekarang coba dia diajak ngobrol. Coba kamu dengarkan ceritanya, kamu pahami, kamu terima, kamu kamu dengarkan dengan baik, kamu berempati dengan masa lalumu gitu. Nah, di situ nanti otomatis dia akan berdamai dengan masa lalunya. Nah, itu setelah dia berdamai, sehingga ketika dia ayo sekarang sudah ya. Berarti membereskan itu dulu. Membereskan itu. Nah, setelah selesai, mari kita balik lagi ke sekarang. Oke, terapi cukup. Gitu ya. Terapinya tuh seperti itu nanti yang akan dilakukan. Ya, salah satu model terapinya seperti itu. Jadi kayak flashback gitu.
diajak flashback dulu. Makanya kan nggak bisa sendiri. Ya. Flashback sendiri dia terjebak di terjebak itu. Lah, Nanti jadi ini masalah. Dia tambah histeris. Kalau nggak bisa kendali kan masuk bawah sadar tuh. Iya. Histeris dia. Nah itu perlunya butuh pendampingan ahli butuh ya. psikolog untuk memandu menyelesaikan dia, memandu wisata masa lalu itu tadi ya Pak ya. Jadi memang harus diselesaikan ya Pak solusinya itu. Iya, jadi saya kira ini jadi masalah umum setiap kita ya. Karena kalau kita tidak menyadari masa lalu dan kita tidak terima itu akan berefek sampai sekarang gitu. Ya kita penyakit umum itu saya kenapa sih kok jadi bad mood? Kenapa sih kok saya sekarang ini nggak tahu penyebabnya apa jadi nggak semangat hidup saya? Wah, ternyata di flashback memang penyebabnya adalah masalah inner child-nya yang ada yang nggak beres. Dia nyari juga susah, tapi dengan bantuan psikolog ini dilacak, di track, ini, oh ketemu. Gitu. Nah, harapannya dari terapi ini nantinya ketika dia ingat, coba kamu ingat lagi masa lalumu waktu itu, timbul nggak gejolak emosinya? Enggak, Pak. Ya biasa aja kayak inget-inget biasa. Itu berarti sudah berdamai, sudah selesai. Oh. Muncul enggak kecemasannya? Muncul enggak ini apa reaksi-reaksi fisiologis atau reaksi emosionalmu ketika ingat masa lalumu yang itu? Enggak, Pak, sudah enggak. Nah, tapi sudah, dia sudah tidak berpengaruh lagi. Dia hanya ingatan biasa yang tidak berdampak pada emosional. Yang jadi masalah itu kalau ingatan itu berdampak pada emosionalnya. Makanya kadang-kadang orang ingin melupakan masa lalu. Untuk apa? Yang penting itu bagaimana kamu bisa berdamai dengan masa lalumu itu. Yang penting bisa berdamai dengan masa lalu. Jangan berusaha untuk melupakan. Iya, nggak akan bisa. Nggak akan bisa kecuali amnesia. Oke, hampir 30 menit kita lalui Pak. Mungkin sebelum berpisah ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 terkait obrolan kita tentang inner child hari ini. Iya, bukanlah. Jadi setiap kita ini punya inner child. Saya pun juga punya inner child yang itu akhirnya membentuk karakter saya saat ini, membentuk kehidupan saya saat ini. Kalau saya tidak menyadari masa lalu saya tidak menerima masa lalu saya, ya saya akan terombang-ambing sendiri dengan masa lalu saya. Saya tidak bisa mengontrol masa lalu saya karena itu sudah terjadi. Maka untuk menyelesaikan masalah di masa lalu, ya kita harus menyadari masa lalu kita apa dan harus kita terima. Oke, keren banget. Semoga saja bisa menjadi solusi untuk sahabat TV 10 yang juga mungkin lagi terbawa juga dengan postingan beberapa orang yang tengah hangat-hangatnya membicarakan tentang inner child. Tapi yang pasti semua orang punya ingatan, punya pengalaman masa lalu. Pak Setio juga ya, ada inner child tetap di diri kita. Tapi bukankah pengalaman itu adalah guru terbaik yang bisa memberikan kita pelajaran dan juga bermanfaat untuk jangka waktu yang panjang seiring bertambahnya usia kita. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Setio, mari kita coba berdamai dan menyatu dengan inner child kita untuk hidup yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Carla Ratna dan psikolog kita Bapak Setio Purwanto undur diri. Jangan lupa untuk menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan, permasalahan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.